Hai hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wrong Turn 5. Malam turun di kota kecil Fire Lake, sebuah wilayah pegunungan terpencil di West Virginia yang sedang bersiap merayakan sebuah festival yang bernama Mountain Man Festival. Acara tahunan yang selalu menarik wisatawan sekaligus penduduk lokal untuk berkumpul. Lampu-lampu dipasang sepanjang jalan utama, dekorasi bergaya pedalaman terpajang di sana, dan deretan stand minuman mulai bersiap menyambut keramaian. Festival itu biasanya aman, tetapi kali ini terasa sedikit berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, seolah hutan di sekitar kota sedang menahan nafas mereka. Sementara itu, di jalan raya yang mengarah masuk ke Fire Lake, 5 sahabat mahasiswa yang bernama Crush, Julians, Lita, Paige, dan Scott berkendara untuk menghadiri festival tersebut. Mereka berniat menikmati akhir pekan mereka setelah berminggu-minggu mendapatkan tekanan dalam kuliah mereka. Obrolan ringan, musik keras, dan tawa memenuhi mobil yang mereka kendarai. Tapi sesekali mereka sadar bahwa hampir tidak ada pengendara lain yang ada di jalur mereka. Pepohonan lebat di kiri kanan tampak bergerak pelan diterpa angin, seolah mengikuti perjalanan yang mereka lalui. Mereka berhenti di pinggir jalan untuk istirahat sejenak. Dalam kegelapan, terdengar suara ranting patah. Scott mengira itu adalah seekor hewan, sementara yang lain agak gelisah mendengarkan suara itu. Namun mereka tak ingin merusak mood mereka dan perjalanan pun akhirnya dilanjutkan. Di dekat kota, sesuatu yang tiba-tiba melintas membuat Scott membanting setir. Mobil pun tergelincir keluar dari jalur dan menabrak pagar yang sudah lapuk. Mereka semua selamat, hanya sedikit memar, tetapi suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang. Di tengah kabut tipis, mereka melihat seorang pria tua berwajah kusut, berdiri tak jauh dari mobil yang mereka tumpangi. Sosok itu adalah Maynard Odette, seseorang pengembara tua yang aneh dan tampak seperti gelandangan. Tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Ketegangan pun meningkat ketika Maynard Odette menuduh mereka yang sangat ceroboh. Crush membalas argumen itu sehingga terjadilah dorongan fisik kecil. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Maynard membawa sebuah pisau lengkap dengan bercak darah. Tanpa banyak penjelasan, sang serif Angelia Carter menangkap Maynard Odette. Kelima sahabat itu pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai sebuah keterangan. Mereka pikir itu adalah akhir masalah. Tetapi penangkapan Maynard ternyata menjadi awal sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam kantor polisi Fire Lake, Maynard ditempatkan dalam sel tunggal. Angela Carter yang berpengalaman merasakan bahwa pria itu bukan sekedar gelandangan biasa. Caranya tersenyum, caranya berbicara, dan caranya menatap seolah menunggu sesuatu. Semua gelagatnya menunjukkan sebuah bahaya. Maynard memperkenalkan dirinya dengan gaya setengah bercanda, tetapi kata-katanya mengandung sebuah ancaman yang tersirat di dalamnya. Ia mengatakan bahwa anak-anaknya akan datang menjemputnya. Angela mengabaikannya sebagai omong kosong, namun Crush dan teman-temannya pun mulai gelisah mendengarnya. Sementara itu di hutan sekitar kota, 3 kanibal saudara mutasi yaitu Three Finger, Shawtooth, dan One Ace sedang bergerak mendekati Fire Lake. Mereka mengikuti jejak Maynard yang dalam dunia mereka berperan sebagai pemimpin atau mereka sebut sebagai ayah figuratif. Ketiganya mengenakan pakaian kusut, membawa senjata tajam hasil rakitan mereka, dan bergerak sangat cepat meskipun bentuk tubuh mereka dianggap tidak normal. Mereka tahu Maynard ditahan dan mereka berniat untuk menjemputnya, sambil menghabisi siapapun yang akan menghalangi jalan mereka. Kembali ke dalam kantor polisi. Angela menahan kelima sahabat itu karena terlibat perkelahian sebelumnya. Tetapi setelah pemeriksaan singkat, mereka akhirnya pun dilepaskan. Mereka boleh menunggu di ruang tunggu hingga mobil derek menyelesaikan evakuasi kendaraan mereka. Namun malam semakin mencekam. Satu persatu laporan dari warga mulai masuk ke pos polisi. Lampu jalan mulai padam, sambungan telepon tak stabil, dan 2 petugas polisi yang bertugas patroli tidak kembali dari pos mereka di pinggir hutan. Angela mulai curiga bahwa ancaman Maynard bukan sekedar omong kosong belaka. Ia menyuruh seorang deputi untuk memeriksa kondisi kota, sementara ia sendiri tetap berjaga di dekat sel Maynard. Crush dan kawan-kawan mencoba meninggalkan kantor polisi dan menuju motel terdekat.
Tapi ketika mereka keluar ke jalan, suasana kota sangat hening. Jalanan kota kosong, beberapa lampu berkedip-kedip dan kabut semakin tebal. Mereka pun memutuskan untuk berjalan cepat menuju motel yang mereka singgahi. Tetapi baru beberapa ratus meter, suara jeritan terdengar dari gang sempit. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan salah satu warga tergeletak bersimbah darah. Lehernya hampir terpenggal putus. Kepanikan menyeruak. Mereka berlari sambil kembali ke kantor polisi. Saat pintu ditutup, Angela melihat ekspresi mereka dan langsung tahu bahwa ancaman nyata telah dimulai. Maynard di dalam sel pun tertawa pelan, seolah menikmati kekacauan yang sedang terjadi. Angela segera mengunci seluruh akses kantor polisi dan melakukan komunikasi radio dengan petugas lain. Tetapi hampir semua saluran telah mati. Satu-satunya balasan datang dari deputi bernama Kevin yang sedang berpatroli di area perbatasan kota. Suaranya terdengar terengah dan ketakutan. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi teriakan keras, disusul suara logam menghantam. Sambungan pun akhirnya terputus. Crush dan teman-temannya kini terjebak bersama Angela di bangunan yang hanya memiliki satu pintu masuk. Angela mempersenjatai dirinya dan memberikan tongkat serta lampu penerangan kepada mereka berlima. Ia memberitahu mereka bahwa kota ini mungkin sudah dikepung oleh penyerang tak dikenal. Sementara itu, di luar gedung, Trifinger dan kedua saudaranya mulai melakukan teror di dalam kota. Mereka mematikan generator listrik kota, membuat seluruh area gelap gulita tanpa ada penerangan. Mereka juga memutus kabel telepon dan merusak kendaraan polisi, sehingga tidak ada jalan keluar yang akan mereka gunakan. Di dalam sel, Maynard mulai berbicara lebih banyak, dengan nada penuh kebanggaan. Ia menggambarkan anak-anaknya sebagai pemburu unggul yang tidak bisa dihentikan. Ia mengatakan bahwa kelima sahabatnya itu hanyalah mainan yang akan segera diambil nyawanya oleh mereka semua. Angela berusaha mengabaikan provokasi itu, tetapi Crush dan yang lainnya semakin panik mendengarnya. Tak lama kemudian suara kaca pecah terdengar dari belakang kantor polisi. Angela menyiapkan senjatanya dan Crush secara refleks membantu memblokir pintu. Namun tidak ada yang masuk. Setidaknya saat ini belum ada. Mereka menahan nafas dari dalam gelapnya ruangan. Tiba-tiba suara radio kantor polisi berbunyi statis. Lalu muncul suara erangan yang tidak manusiawi. Angela menyadari bahwa para penyerang mulai bermain psikologis mereka. Mereka tak hanya ingin membunuh, namun ingin mempermainkan korbannya sampai dengan putus asa. Ketika Angela mencoba menenangkan kelompok itu, Paige mendengar suara langkah dari atap. Lita menjerit ketika sebuah benda jatuh di luar jendela. Ternyata kepala petugas yang hilang sebelumnya telah jatuh. Mereka semua mundur ketakutan. Maynard tepuk tangan dari dalam sel, penuh dengan ironi. Angela akhirnya memutuskan bahwa mereka harus mempertahankan gedung ini sampai bantuan dari kota lain tiba. Tetapi untuk itu mereka harus bertahan setidaknya beberapa jam, dan para pemburu kanibal itu tidak akan memberi mereka kesempatan untuk meraihnya. Penyerangan pertama terjadi ketika One Eyes mencoba masuk melalui jendela samping dengan kapak besar yang dia bawa. Scott berhasil memukulnya dengan alat pemadam kebakaran, memaksa pria emutan itu untuk mundur sambil tertawa menakutkan. Angela memuji refleksnya, tetapi jelas bahwa pertahanan mereka tidak akan bertahan lama. Penyerangan pertama terjadi ketika One Eyes mencoba masuk melalui jendela samping dengan sebuah kapak besar. Scott berhasil memukulnya dengan alat pemadam kebakaran, memaksa pria itu untuk mundur sambil tertawa menakutkan. Angela memuji refleksnya itu, tetapi jelas bahwa pertahanan mereka tidak akan bertahan lama. Sementara itu, Julian dan Lita mengamankan area belakang. Dalam kegelapan, bayangan bergerak sangat cepat, dan tiba-tiba jendela dipecahkan oleh panah tajam yang hampir mengenai Lita. Panah itu datang dari Trifinger yang tertawa sambil melengking di luar arena. Angela menyadari bahwa mereka diserang dari 3 sisi sekaligus. Ia mengatur formasi untuk bertahan. Satu menjaga pintu, satu menjaga jendela, dan lainnya mengamankan area tengah. Namun mereka bukan petarung yang handal. Kepanikan membuat kondisi menjadi kacau balau. Paige mencoba menenangkan Julian yang sudah hampir histeris. Ia meyakinkan bahwa bantuan pasti akan segera datang. Tetapi suara lain muncul dari luar.
suara kikikan, dan hentakan logam yang membuat harapan mereka semakin menipis. Tidak lama kemudian, para kanibal mematikan suplai air ke gedung itu. Listrik pun kini sudah padam, komunikasi pun terputus. Suhu ruangan pun kini telah menurun, mereka benar-benar telah dikepung. Maynard mulai monolog panjang tentang ritual keluarga dan bagaimana festival kota merupakan waktu favorit anak-anaknya untuk berburu karena keramaian membuat mereka bisa bergerak tanpa diperhatikan. Ia bahkan menyarankan bahwa beberapa warga festival mungkin sudah menjadi korban mereka. Angela mulai kehilangan kesabaran dan menodongkan senjata ke arah Maynard. Tetapi ia tahu membunuhnya tidak akan menghentikan para kanibal itu. Bahkan mungkin akan memperburuk keadaan mereka. Ketika mereka berfokus ke pertahanan, suara mesin terdengar dari luar. Kendaraan yang sebelumnya rusak kini dicoba untuk dihidupkan kembali oleh Trifinger. Mereka membenturkan mobil ke pintu depan, memecahkan sebagai strukturnya, membuat retakan besar dan celah yang perlahan mulai terbuka. Setelah beberapa kali benturan, pintu depan akhirnya terbuka cukup lebar untuk One Ace menyelinap tangannya untuk menyerang. Crash mencoba menghalau dengan tongkat, tetapi satu serangan kuat dari kapak membuat Crash tersungkur. Page menarik Crash masuk dan menutup celah dengan lemari besi. Serangan pun kini telah merada untuk sesaat, tapi jelas mereka hanya menunda kehancuran. Dalam keputusasaan, Angela memutuskan untuk mengeluarkan kendaraan patroli kecil di belakang garasi dan melarikan seluruh kelompok tersebut melalui jalur sempit. Mereka mencoba bergerak diam-diam menuju garasi, tetapi begitu pintu terbuka, Sawtooth sudah menunggu mereka. Ia pun mengayunkan senjatanya dengan sangat brutal. Julian pun tidak sempat untuk menghindarinya. Jeritan Julian menggema ketika ia diseret ke dalam kegelapan malam. Crash dan Lita mencoba untuk mengejar, tapi Angela menghentikan mereka. Ia tahu Julian sudah tidak mungkin untuk diselamatkan. Mereka kembali masuk ke kantor polisi. Kini kehilangan seorang teman dan semakin membuat mereka ketakutan dan putus asa. Di dalam, Maynard menatap mereka dengan senyum penuh kepuasan. Ia berkata bahwa pengorbanan pertama sudah memenuhi tradisi mereka. Kata-katanya membuat mental kelompok itu semakin runtuh. Scott yang sejak awal paling tenang kini hampir kehilangan kontrol emosinya. Ia memukul dinding dan memaksa Angela memberikan senjata kepadanya. Angela pun menolak, tetapi Scott akhirnya mengambil tongkat logam dan bersumpah akan keluar untuk melawan mereka semua. Namun sebelum ia sempat membuka pintu belakang, Trifinger muncul dengan panah lainnya dan menembakkannya melalui celah kecil pada jendela. Scott pun kini roboh dan Page menjerit putus asa. Keadaan semakin tak terkendali. Page dan Lita saling berpelukan sambil menangis, sementara Crash mencoba berpikir jernih meski wajahnya kini telah pucat pasi. Angela sadar bahwa kini mereka terus bertahan di sini, mereka akan mati satu demi satu. Ia memutuskan rencana terakhir, menggunakan lorong bawah tanah sempit yang jarang mereka pakai untuk keluar dari gedung. Jalur itu tidak diketahui banyak orang dan ia berharap para kanibal juga tidak mengetahuinya. Angela membuka pintu besi ke lorong itu. Crash, Lita, dan Page masuk terlebih dahulu. Namun sebelum Angela sempat menutup pintu, suara ledakan kecil terdengar dari ruang belakang. Sawtooth sengaja membakar bagian gedung untuk memaksa mereka keluar. Lorong menjadi pilihan satu-satunya. Mereka berlari dalam keadaan gelap, hanya berbekal lampu kecil yang mereka pakai. Tetapi ketika hampir mencapai pintu keluar, suara logam bergema di depan pintu. Pintu gudang didobrak dari luar. Trifinger pun kini muncul, tertawa dengan lengkingannya yang sangat menakutkan. Page mencoba melawan dengan lampu darurat, tetapi Trifinger mengayunkan pedangnya. Crash berusaha menyelamatkan Page, tapi sudah terlambat. Page terjatuh dan sudah tak bernyawa. Angela menarik Lita dan Crash kembali ke arah kantor polisi. Tetapi lorong kini dipenuhi dengan asap dan api yang sudah membesar. Mereka terjebak di tengah dan di depan mereka sudah menanti seorang Trifinger. Di belakangnya ada kepungan api. Dalam detik-detik kepanikan itu, Maynard muncul dari kegelapan lorong lain. Ternyata ia sudah berhasil meloloskan diri ketika kebakaran merusak struktur sel.
Ia memberi aba-aba kepada anak-anaknya itu. Crush mencoba menyerang Maynard, tetapi One Ace mencegahnya. Angela berusaha menembakkan namun Maynard lebih cepat dan menahan tangannya. Hanya Lita yang berhasil berlari menuju arah perlawanan, tetapi Softwood menutup jalan yang ia lalui. Ia berteriak memanggil Angela, tetapi suaranya tenggelam dalam kepulan asap. Dan pada akhirnya Lita menjadi satu-satunya yang tidak terlihat mati secara langsung. Namun nasibnya tidak pernah benar-benar dikonfirmasi. Ketika api akhirnya padam oleh regu pemadam kebakaran yang datang keesokan paginya. Mereka menemukan gedung kantor polisi yang telah hangus. Tidak ada korban yang ditemukan dalam kondisi selamat. Jejak kaki aneh mengarah kembali ke dalam hutan. Dan di antara puing-puing terdapat topeng kulit buatan kanibal. Menjadi penanda bahwa keluarga itu telah kembali. Dan mungkin belum selesai mencari korban berikutnya. Film pun berakhir dan see you di next film selanjutnya.